warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Kenalkan, saya Fahmi Lail dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Apakah boleh saya mewawancarai Bapak sebagai tugas UTS saya? Boleh, silakan. Sudah semester berapa ini? Dari semester 1 Bapak. Semester 1 ya. Baru masuk ya. Oke ya, silakan. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang pendidikan sepanjang hayat. Sebelum itu boleh saya tahu nama, pekerjaan, dan latar pendidikan Bapak? Kalau nama Bapak Indro Subagio, umurnya 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Bapak dosen, pendidikan S2. Ada lagi? Boleh Bapak? Mungkin bisa saya langsung mulai saja pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu ataupun masyarakat? Ya, pendidikan kan di dalam agama kita juga ini kita dianjurkan untuk belajar mulai dari apa istilahnya, mulai dari ayunan sampai di yang lahat ya. Dan memang pendidikan itu ya itu penting sekali, dan memang pendidikan tidak ada batasnya menurut Bapak ya. Karena pada dasarnya selama manusia hidup maka dia harus siap menghadapi perubahan, dan selama dia hidup itu dia harus berani untuk bertumbuh, dan untuk itu maka pendidikan kecepatan ya tidak bisa dibatasi ya. Seperti siapa namanya Fahmi ya, pendidikan kerjaannya di kampus saya, jadi nanti bisa dari Fahmi bisa setelah selesai S1 bisa S2 S3 kemudian di luar kampus pun Fahmi harus tetap bisa belajar, artinya tidak terbatas. Ada lagi? Boleh Bapak? Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur pendidikan formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain sebagainya? Terus apa motivasinya Bapak? Alhamdulillah pernah dan sangat sering. Yang motivasinya dari satu, Bapak sampai saat ini tetap ingin bertumbuh. Yang kedua, Bapak juga merasa perlu mengupdate ilmu dan pengetahuan yang Bapak punya. Bapak juga perlu mengupdate skill-skill yang ya tentunya sangat dibutuhkan untuk bisa untuk bisa mengimbangi perkembangan zaman. Ada lagi? Boleh Bapak? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Pendidikan non formal apa? Pendidikan non formal itu pendidikan yang kita dapatkan dari keluarga ataupun lingkungan masyarakat. Oh gitu. Ya itu penting sekali karena memang pendidikan itu dimulai dari rumah kan. Jadi prinsipnya ya kalau macam bapak kan punya istri, punya anak, bahkan sudah punya cucu. Jadi mau tidak mau bapak harus bisa memberikan paling tidak teladan kepada cucunya bapak. Dan itu salah satu yang bapak yakini itu nantinya bisa jadi bekal dalam cucunya bapak. Ya, mereka siap bermasyarakat, siap menghadapi segala sesuatu
macam kursus banyak sekali sebenarnya ikuti, mulai dari kami belum lahir sampai sekarang ini dan terhitung ya, baik itu pendidikan yang atau kursus-kursus yang berhubungan dengan profesinya Bapak sebagai seorang pendidik ya, maupun hal-hal lain yang menurut Bapak butuhkan untuk apa? Untuk berupaya agar apa? Selain tadi selalu mengupdate ilmu pengetahuan, mengupdate perkembangan, bisa mengikuti perkembangan juga Bapak bisa menambah pengetahuan dan skill yang lain. Ya. Kami tahu nggak kekayaan yang tidak bisa dicuri itu apa? Ya, bagus ya, ilmu. Kalau kita punya ilmu sampai kapanpun itu kekayaan yang orang lain tidak bisa curi. Skill, keterampilan ya, orang tidak bisa. Maka atas dasar itu Bapak selalu berusaha sampai detik ini ya, itu untuk selalu belajar ya, mengembangkan diri. Itu kekayaan yang apa? Bapak yakini bisa dibawa sampai akhir ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya sangat bisa lah ya. Kan kayak ini saja kami sekarang ketemu Bapak ya, terus saya kan Bapak juga belajar apa? Belajar menghadapi mahasiswa yang sebentar memberikan tugas pengganti apa? Pengganti UTS ya, juga belajar ya. Maka misalnya ya ini kan wawancara ya, apakah selama ini Bapak dalam ya kan Bapak juga pernah mewawancari orang, apakah yang Bapak lakukan Bapak mewawancari orang itu masih up to date atau tidak, atau sudah ketinggalan zaman. Ternyata ya dengan kita ketemu malam ini, apa yang Bapak lakukan masih relevan ya, itu. Jadi ya itu seperti yang di awal tadi Bapak sampaikan, pada prinsipnya setiap hari kita belajar ya, di rumah kita bisa belajar, di luar rumah bisa belajar, dimanapun kita bisa belajar, karena pada dasarnya apapun yang kita lihat, yang kita dengar, kita rasakan itu bisa jadi sumber pembelajaran untuk kita ya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Ya tantangan terbesarnya adalah ini persepsi yang keliru di sebagian masyarakat ya. Seakan-akan yang namanya pendidikan itu hanya di sekolah, di kampus, padahal kan pendidikan itu bisa dilakukan di mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua tantangannya juga ini, ada orang-orang tertentu yang mungkin sudah merasa cukup ya, sudah merasa cukup, tidak merasa untuk perlu mengembangkan diri kembali ya, maka akhirnya mereka juga nggak mau belajar. Tapi Bapak meyakini sebanyak belajar sepanjang hayat ini banyak orang melakukan, bahkan semua orang lakukan ini, cuma tidak disadari ya, cuma tidak disadari. Ini kan belajar sepanjang hayat kan lebih lengkap dengan istilah yang di kampus kan, kalau di masyarakat kan ya. Jadi sebenarnya masyarakat sendiri sudah selalu belajar, cuma mereka tidak sadari bahwa yang mereka lakukan, yang mereka pelajari
itu ya banyak bisa kita lakukan. Salah satunya ya melalui pendekatan agama. Ya, seperti misalnya kami Muslim kan, nah, di dalam agama Islam kan dianjurkan dan sangat populer bahwa kita dianjurkan untuk belajar sebanyak dan belajar itu merupakan ibadah. Sehingga ketika orang menyadari bahwa belajar itu ibadah, belajar itu bisa ujung-ujungnya nanti bisa berdampak pada ini ya, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat ya. Maka kalau itu bisa tertanamkan pada masyarakat, maka kita yakin dengan belajar sebanyak ayat itu tidak akan bermasalah ya. Jadi orang akan menyadari bahwa memang belajar itu penting ya. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya harapannya Bapak ya itu melalui jenjang formal, non formal, informal, keluarga dan lain-lain itu perlu dibudayakan gitu. Sehingga misalnya orang yang sudah punya keterbatasan misalnya tidak bisa mengerti pendidikan formal, maka mereka bisa mengikuti pendidikan yang non formal ya, sehingga apapun kondisi kita, kondisi masyarakat kita tetap bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun kita bisa belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Ya itu Bapak berharap ya ke kami ya, belajar itu jangan dibatasi hanya di kampus ya, kita tetap perlu fokus ya mengikuti pelajaran-pelajaran di kampus, tetapi kita juga harus selalu membuka diri, memanfaatkan kesempatan kapanpun dimanapun ya untuk tetap belajar, karena pembelajaran yang sesungguhnya itu bukan di kampus tapi di masyarakat ya, di masyarakat, dan itu bisa dilakukan kapan saja sampai nanti kami belajar di nenek-nenek pun tetap bisa belajar. Kalau di kampus kan terbatas ya, paling ya seperti yang dari Bapak bilang, di kampus paling nanti dari S1 terus S2 maksimal S3 ya. Apalagi kalau kita punya keterbatasan akhirnya nggak bisa ke S2 dan nggak bisa ke S3. Kalau kita berprinsip pendidikan hanya di kampus, maka kita berhenti di situ. Tapi kalau kita berprinsip bahwa kita bisa belajar sebanyak hayat ya, maka dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun kita tetap bisa belajar. Dan ini salah satu syarat kalau kami pengen jadi orang yang sukses, pengen menjadi orang yang berkualitas ya, pengen jadi orang yang punya manfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi semua ya, maka syarat utamanya harus punya ilmu dan keterampilan yang bermanfaat bagi orang lain, sesama, semua makhluk Allah yang ada di bumi ini ya. Itu Bapak, sekian pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari hasil wawancara bersama narasumber yaitu bahwa pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting karena tidak ada batasnya. Pendidikan sangat penting dilakukan untuk membekali individu menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Pendidikan perlu dilakukan terus-menerus untuk terus mengupdate ilmu dan skill yang dibutuhkan di masa depan. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari sekolah atau kampus saja, tetapi juga bisa didapatkan dari lingkungan keluarga ataupun mengikuti kursus tertentu. Pada prinsipnya, apapun yang kita lihat ataupun yang kita rasakan, itu bisa menjadi sumber pembelajaran. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan pendidikan dari mana saja kita berada. Jangan pernah menyerah untuk terus melakukan pendidikan sepanjang hayat, karena kekayaan yang tidak akan bisa dicuri oleh orang lain itu adalah ilmu dan skill yang kita punya.